It's a time machine, isn't it? Whatever. I don't care. You want something, go get it. Don't ever let somebody tell you you can't do something. You got a dream, you got to protect it. Film ini sangat layak ditonton dan bisa memberi kita motivasi untuk tetap berjuang dan tidak gampang menyerah dalam menjalani kehidupan yang mungkin agak sedikit keras ini. Film ini diangkat dari kisah nyata yang disadur dari buku memoir seorang miliarder yang menceritakan kisah perjalanan hidupnya dari nol sampai menjadi sukses. Film ini berjudul The Pursuit of Happiness. Berlatar di tahun 1981 di kota San Francisco, di mana utang pemerintah pada saat itu cukup besar yang mengakibatkan keadaan ekonomi di kota itu mengalami krisis. Tapi film ini tidak membahas tentang krisis dan utang pemerintah tersebut. Film ini mengisahkan tentang seorang pria pekerja keras bernama Chris Garner. Chris Garner merupakan sales penjual alat medis berupa alat pemindai kepadatan tulang yang mana dapat memindai lebih bagus daripada ronsen dan tentu saja dengan harga yang lebih mahal. Dia merupakan satu-satunya distributor resmi penjualan alat itu. Chris dan istrinya mengeluarkan modal yang cukup besar sampai menghabiskan semua uang tabungannya untuk membeli alat itu, karena dia berpikir alat itu akan menjadi sebuah alat revolusioner yang akan mendatangkan keuntungan besar. Dia menjajakan alat itu ke setiap rumah sakit di kota itu. Tapi ternyata mereka salah perhitungan. Rumah sakit dan dokter tidak ada yang mau membeli alat itu karena para dokter menganggap alat itu tidak diperlukan dan harganya pun sangat mahal. Chris harus menjual setidaknya 2 alat itu untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tapi, jangankan 2 unit, 1 pun belum terjual untuk waktu yang lama. Setiap pagi sebelum bekerja, Chris selalu mengantarkan anak satu-satunya ke tempat penitipan anak karena istrinya juga bekerja di sebuah pabrik tekstil. Bahkan istrinya setiap hari harus lembur untuk menutupi biaya hidup mereka serta membayar tagihan pajak. Tak sampai di situ, saat mempromosikan alatnya ke sebuah rumah sakit, mobil Chris kena tilang dan diderek polisi karena parkir sembarangan. Malam harinya saat makan malam, Chris dan istrinya yang bernama Linda sedikit berdebat. Tentu saja itu tentang masalah ekonomi rumah tangga yang semakin meruncing. Bahkan ada tagihan pajak baru yang harus dibayarkan dan itu membuat istrinya makin sentimen. Chris berusaha meyakinkan istrinya kalau dia akan menyelesaikan masalah itu. Keesokan harinya saat hendak pergi menjual alatnya, Chris melihat seorang pria muda yang turun dari mobil mewah. Chris mendekatinya dan memberikan 2 pertanyaan kepada orang itu. Dia bertanya apa pekerjaan orang itu dan bagaimana cara dia mendapatkan mobil mewah itu. Orang itu mengatakan kalau dia adalah pialang saham dan memberitahu Chris untuk menjadi seorang pialang saham tidak harus kuliah. Hanya saja harus pandai berhitung dan bagus dalam berinteraksi dengan orang. Pialang saham dengan mobil mewah itu adalah seorang pria bernama Bob Bridges. Dialah yang memberikan pengenalan tentang dunia keuangan kepada Chris. Chris pun akhirnya punya keinginan untuk menjadi seorang pialang saham karena selama ini pekerjaannya sebagai sales juga membutuhkan keahlian dalam berinteraksi dengan orang lain. Terlebih dia melihat orang-orang di sekitar itu terlihat sangat bahagia. Itu memotivasi Chris untuk merasakan hal yang sama. They all look so damn happy to me. Why couldn't I look like that? Dari sinilah awal titik balik kehidupan Chris Garner. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungan menjadi seorang pialang saham. Keesokan harinya Chris memberitahukan kepada istrinya perihal niatannya itu. Tapi bukannya memberikan dukungan, Linda malah menunjukkan sikap sentimen dan bilang supaya Chris fokus pada penjualan alat medisnya yang sampai saat ini belum laku-laku. Sikap sentimen Linda itu dipicu karena keadaan ekonomi mereka yang sedang kacau balau ditambah beban tunggakan sewa rumah dan pajak yang akan mereka bayarkan. Bahkan Linda yang telah bekerja dengan 2 shift pun masih belum bisa membayar semua tunggakan itu. Siang harinya setelah temu janji dengan klien untuk menawarkan barang dagangannya yang hasilnya pun sudah jelas tidak terjual, Chris mendatangi sebuah kantor pialang saham yang sedang membuka lamaran untuk program pelatihan pialang. Chris pun menemui HRD perusahaan itu, tapi sebelum masuk dia menitipkan dagangannya kepada seorang pengamen dan membayar $1 dan berjanji akan membayar lebih setelah dia selesai dengan urusannya. Manajer HRD itu memberikan formulir pendaftaran kepada Chris dan mengatakan untuk memberikan formulir itu ke kantor pusat jika telah selesai diisi. Sesaat setelah menerima formulir itu, Chris melihat pengamen yang tadi membawa kabur dagangannya dan Chris langsung mengejarnya. I'll bring this back. Thank you.
Tapi sialnya Chris telat. Si pengamen itu berhasil masuk kereta yang segera berangkat. Ibarat pepatah, udah jatuh tertimpa tangga. Begitulah kondisi yang dialami Chris untuk saat ini. Di dalam kereta saat perjalanan pulang, Chris melihat kembali formulir pendaftaran magang yang tadi diterimanya. Program itu hanya merekrut 20 orang untuk menjadi pegawai magang setiap 6 bulan sekali, dan hanya 1 orang yang akan diterima menjadi pegawai tetap. Seperti biasa, setiap pagi Chris harus mengantarkan putranya ke tempat penitipan anak sebelum berangkat berjualan. Setelah itu Chris langsung pergi ke kantor pusat di mana dia harus menyerahkan formulir pendaftaran langsung kepada kepala HRD yang bernama J. Twizel. Chris sangat bersemangat dan sangat berharap bisa diterima jadi karyawan magang di sana. Begitu bertemu dengan J. Twizel, Chris langsung memberikan formulir pendaftarannya. Mr. Twistle, Chris Gardner. Chris ingin memperkenalkan dirinya kepada J, tapi sepertinya kepala bagian HRD itu terlihat buru-buru dan hanya mengambil formulir pendaftaran Chris saja. Chris and Will Carnes want to sit down. Yes, sir. You have a great day. You too. Sambil menunggu panggilan interview dari J. Twizel, Chris tetap berusaha menjual alat medisnya. Kali ini dia ada janji untuk bertemu salah seorang dokter. Chris menelpon dokter itu untuk memastikan keberadaannya dan berjanji untuk menemuinya setengah jam lagi. Saat akan berangkat, Chris melihat pengamen yang kemarin membawa kabur mesin miliknya. Chris langsung mengejarnya dan berhasil mendapatkan mesinnya kembali. Tapi karena kejadian itu dia gagal bertemu dengan dokter itu. Linda yang melihat Chris pulang dengan 2 mesinnya terlihat agak kesal. Sudah 1 bulan semenjak Chris memasukkan lamarannya ke kantor pialang itu, tapi belum ada juga kabar dan panggilan untuk interview. Chris akhirnya bertemu lagi dengan J. Twizel dan mengatakan kalau dia telah mengajukan formulir magang sebulan yang lalu. Tapi J sepertinya sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Chris pun mengatakan kalau dia juga ingin menuju ke tempat yang sama dengan J dan mengatakan ingin berbagi taksi. J tidak keberatan dan mempersilahkan Chris naik. Di perjalanan Chris berusaha menceritakan tentang dirinya dan pengalamannya selama ini sebagai pertimbangan untuk diterima magang di kantornya J. Tapi J tidak mendengarkan sedikit pun dan malah sibuk memainkan Rubiknya. J mengatakan permainan itu mustahil untuk diselesaikan dan tidak ada orang yang bisa menyelesaikannya. I can do it. No, you can't. No one can. It's bullshit. J awalnya tidak percaya, tapi akhirnya dia memberikan Rubiknya kepada Chris. Chris berhasil menyelesaikan Rubiknya dan membuat J kagum. Good job. Goodbye. J pun turun dari taksi dan si sopir menanyakan tujuan Chris. Chris mengatakan kalau tujuannya 2 blok dari tempat J turun. Chris pun mulai panik saat melihat argo taksi. Uangnya tidak cukup untuk membayar ongkos taksi itu. Saat di lampu merah Chris kabur dan sopir taksi itu pun mengejarnya bahkan sampai ke stasiun kereta. Chris berhasil lolos dari pengejaran sang sopir dengan memasuki kereta yang bersiap berangkat. Tapi mesinnya tertinggal karena pintu kereta tertutup dengan cepat. Chris pun kehilangan 1 mesinnya. Dia menelpon ke rumah karena terlambat untuk pulang. Tapi istrinya justru mengatakan kalau dia akan pergi dari rumah dan membawa anaknya bersamanya. I'm leaving. Chris, I'm leaving. Chris segera berlari pulang ke rumahnya untuk mencegah istri dan anaknya pergi namun dia terlambat. Linda sudah mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Christopher. Tiba-tiba telepon berdering, Chris bergegas mengangkatnya mungkin mengira itu telepon dari Linda. Ternyata yang menelpon adalah J. Twizel. J mengundang Chris untuk wawancara di kantor terkait program magang yang pernah diajukan Chris. Who is this? Jay Twistle, come on by day after tomorrow in the morning. Thank you very much. We'll see you soon. Keesokan paginya, Chris mendatangi Linda di tempat penitipan Christopher. Chris mengatakan kalau Linda mau pergi silahkan saja, tapi Christopher akan tinggal bersamanya. Christopher's living with me. Chris pun menunggu sampai waktu penitipan anak selesai dan segera menjemput Christopher dan membawanya pulang. Beberapa saat kemudian pemilik kontrakan datang dan menagih uang sewa rumah. Kalau Chris tidak bisa membayar dia harus keluar dari rumah itu besok pagi. Tapi Chris meminta kelonggaran waktu. Pemilik kontrakan memberikan tenggat waktu selama seminggu dengan syarat Chris harus mengecat rumahnya terlebih dahulu. 1 week, and you painted. Cobaan demi cobaan terus mendatangi Chris.
Saat dia sedang mengecat rumahnya, tiba-tiba 2 orang opsir polisi mengetuk pintu rumahnya. Chris harus membayar semua denda tilangnya, kalau tidak dia akan ditahan di kantor polisi. Chris pun membayar denda tilang itu dengan semua sisa uang yang dimilikinya. Masalah tidak selesai sampai di situ. Verifikasi pembayaran denda tilang itu akan dilakukan besok pagi pukul 9:30. Sampai waktu verifikasi itu tiba, Chris harus ditahan di kantor polisi. Padahal besok pagi Chris ada jadwal interviewnya dengan Jay Twisell. Chris menelpon Linda untuk menjemput Christopher di tempat penitipan anak dan menjaganya untuk malam ini. I want to take him to the park. I'll bring him back around 6. Thank you. Bye. Keesokan paginya begitu verifikasi tilangnya selesai, Chris bergegas menuju kantor J. Dia berlari dengan sepenuh tenaga karena tidak mau terlambat saat wawancara. Akhirnya Chris sampai di kantor J dengan pakaian yang belum diganti. Dia tidak sempat pulang ke rumah untuk mengganti pakaian karena waktunya sudah mepet. Tibalah giliran Chris untuk wawancara. Chris yang awalnya sedikit gugup segera memasuki ruangan interview. Di sana ada Jay Twisell dan beberapa orang penting yang akan mewawancarai Chris. Dengan jujur dia mengatakan kenapa dia datang dengan pakaian seperti itu. I was arrested for failure to pay parking tickets. So the truth is, Chris pun mempresentasikan tentang dirinya dan kemampuannya. Para pewawancara itu pun tertarik dan sangat respect dengan kejujuran Chris. Setelah selesai wawancara, Jim menemui Chris untuk mengucapkan selamat karena Chris diterima magang di sana. Tapi Chris tiba-tiba menjadi ragu untuk melanjutkannya karena selama magang selama 6 bulan Chris tidak akan mendapatkan gaji dan dari 20 orang yang magang, hanya 1 yang akan diterima jadi karyawan tetap. J mengatakan kalau ini kesempatan sekali seumur hidup dan J meminta Chris memutuskannya malam ini. Kalau tidak J akan mengganti posisi Chris dengan orang lain. Malam harinya Linda datang mengantarkan Christopher. Linda pun mengatakan kalau dia akan pindah ke kota lain untuk bekerja di sebuah restoran. Chris menegaskan kalau anaknya akan tinggal bersamanya karena Chris beranggapan kalau Linda tidak akan bisa mengurus Christopher. Christopher's staying with me. He should be with his mom. I'm his mom, you know? You know you can't take care of him. Chris pun memutuskan untuk menerima program magang itu dan menelpon sekretaris Jay Twisell untuk mengkonfirmasikannya. Walaupun selama magang Chris tidak mendapatkan gaji, tapi dia masih memiliki 6 mesin pemindai tulang yang masih bisa dijual untuk kebutuhan selama 6 bulan ke depan. Keesokan paginya Chris mengemasi barangnya dan pindah dari rumah kontrakannya ke sebuah motel yang harga sewanya lebih murah. Hari ini Chris membawa Christopher berdagang. Sebelum berangkat menjual mesin pemindai tulangnya, Chris menyempatkan mengajak Christopher bermain basket. Sepertinya Christopher sangat ingin jadi pemain basket profesional. you got a dream, you gotta protect it. Setelah itu mereka pergi ke sebuah rumah sakit dan berhasil menjual 1 buah mesinnya. Hari berikutnya, program magang Chris pun dimulai. Di hari pertama mentornya menjelaskan tentang sistem kerja menjadi seorang pialang. Mereka pun masing-masing dibagikan sebuah buku panduan yang harus dipelajari. X number of calls equals X number of prospects. Di saat jam istirahat, Chris bertemu dengan Pak Tua yang mewawancarainya tempo hari. Ternyata bapak itu bernama Pak From. Mereka pun berbincang-bincang sambil berjalan dan tiba-tiba Chris melihat seorang tunawisma yang sedang membawa mesin pemindainya. Itu mesin yang terjatuh di stasiun saat Chris dikejar sopir taksi. Chris pun langsung mengejar orang itu tapi sayang, Chris tertabrak mobil. Sialnya dia tidak berhasil mengejar orang itu dan malah kehilangan 1 sepatunya. Chris kembali ke kantor tanpa sebelah sepatunya. Chris mulai menjalani rutinitas hariannya sebagai trainee di kantor itu. Mentornya yang merupakan manajer di sana selalu menyuruhnya melakukan hal di luar pelatihan, seperti membuatkan kopi atau membelikan donat. Chris merasa diremehkan, tapi itu tidak membuatnya patah semangat. Masing-masing mereka diberikan daftar nomor telepon dari karyawan terendah sampai kepala perusahaan untuk dihubungi. Para peserta magang biasanya bekerja dari pagi sampai malam. Tapi Chris hanya bisa bekerja sampai sore karena dia harus menjemput Christopher di tempat penitipan anak. Chris mengakali kekurangan waktunya itu dengan bekerja tanpa jeda. Bahkan dia tidak minum sekalipun supaya tidak menghabiskan waktu ke toilet. Setelah 2 bulan, Chris belum mendapatkan 1 orang klien pun untuk diprospek. Chris pun memutar otaknya. Dari daftar nomor telepon yang biasanya diurut dari yang terendah, Chris langsung loncat ke puncak.
Chris langsung menelpon CEO perusahaan dana pensiun bernama Walter Ribbon dan dia mendapatkan janji untuk bertemu dalam 20 menit karena Pak Ribbon itu akan menonton pertandingan football. Hello, sir. My name's Chris Gardner. I'm calling from Dean Witter. You be here in 20 minutes? Chris bergegas untuk segera menemui Pak Ribbon, tapi manajer resek meminta Chris untuk memindahkan parkir mobilnya. Chris kehilangan banyak waktu, dan saat sampai di kantor Pak Ribbon ternyata beliau sudah tidak berada di tempat. Oh, you just missed him. Chris lalu mendatangi rumah Pak Ribbon untuk meminta maaf dan segera pergi untuk menonton pertandingan football. I came to apologize for missing our appointment the other day. I have a meeting after the game. You guys are going to the game? Karena Pak Ribbon juga akan menonton pertandingan itu, dia mengajak Chris untuk ikut bersama dengannya. Di saat sedang menonton pertandingan itu, Chris menyempatkan untuk mempromosikan produk perusahaannya kepada Pak Ribbon. Tapi sayangnya Pak Ribbon belum tertarik untuk berinvestasi di kantornya Chris. Tapi walaupun Chris gagal mendapatkan klien prioritas, dia berhasil mendapatkan beberapa kartu nama dari teman-teman dari Pak Ribbon. Waktu telah berjalan selama 4 bulan semenjak hari pertama Chris magang. Dan semua alat pemindainya pun telah terjual. Chris memiliki cukup tabungan untuk bertahan sampai akhir waktu magangnya. Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama, sampai suatu hari Chris menerima surat dari kantor pajak yang memberitahukan kalau tabungannya telah dipotong otomatis untuk membayar semua tunggakan pajaknya. Chris pun bingung harus berbuat apa. Saat sedang menemani Christopher bermain di taman, Chris kembali melihat orang yang membawa mesin pemindainya. Chris bergegas mendekati orang itu dan berhasil mendapatkan mesinnya kembali. Chris pun mencoba untuk menjual mesin pemindai itu, tapi saat mau memperagakan cara pemakaiannya ternyata alat itu rusak. Chris dan anaknya kembali ke motel tempat mereka menginap tapi ternyata semua barang-barangnya telah tergeletak di luar. Pemilik motel mengusir mereka dari sana karena belum bayar uang sewa. Chris yang bingung membawa anaknya ke stasiun kereta. Dan malam itu mereka tidur di dalam toilet stasiun dengan beralaskan tisu toilet. Sungguh cobaan yang luar biasa tapi Chris tak pernah menyerah untuk mengejar kebahagiaannya. Chris yang sekarang terlunta-lunta tanpa tempat tinggal pergi mencari tempat penampungan bagi para tunawisma. Ternyata begitu banyak orang yang antri untuk mendapatkan tempat menginap untuk malam itu. Petugas mengatakan kalau hanya tersisa 4 kamar lagi, dan Chris orang terakhir di urutan itu. Tapi ada seseorang yang memotong antriannya sehingga terjadi sedikit ketegangan di sana. Untung ada seorang pak tua yang memberikan kesaksian kalau orang itulah yang telah memotong antrian Chris. He sliced in front of him in line. Who did? He did. Jadi malam itu Chris dan Christopher mendapatkan tempat untuk beristirahat. Setelah menidurkan anaknya, Chris berusaha memperbaiki mesin pemindainya yang rusak dan juga tetap belajar untuk menghadapi ujian akhir magangnya. Setiap hari Chris harus bangun pagi-pagi untuk berangkat bekerja dan dia harus mengatur waktunya dengan sebaik mungkin. Mengerjakan semua pekerjaannya dengan cepat karena jam 5 sore dia harus mengantri di tempat penampungan supaya tidak kehabisan kamar. Tibalah harinya Chris menghadapi ujian akhir magangnya. Dan Chris pun dapat menyelesaikan ujiannya lebih cepat dari beberapa orang lainnya. Saat keluar dari kantor, Chris bertemu dengan Pak From yang mau naik taksi tapi dompetnya ketinggalan di kantor. Karena sedang terburu-buru dia meminjam uang $5 dari Chris. Walaupun sedang kesusahan Chris tetap memberikan uang itu kepada Pak From. Saat tiba di penampungan ternyata Chris sedikit terlambat. Ternyata seluruh kamar telah penuh. Dia dan Christopher menaiki sebuah kereta dan tidur di sana. Untuk menyambung hidupnya Chris bahkan mendonorkan darahnya untuk mendapatkan uang. Setidaknya dia mendapatkan $24 untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli suku cadang untuk memperbaiki mesin pemindainya. It works. Thank you very much. Hey, Chris. Hey, rumor has it you signed 31 accounts for us from Pacific Bell. Ternyata Chris berhasil mendapatkan banyak klien dari teman-teman Pak Ribbon yang ditemuinya di pertandingan football. Tibalah hari terakhir di kantor itu dan Chris masih tetap sibuk menelpon para calon kliennya. Tiba-tiba Pak Manajer datang dan meminta Chris untuk datang ke kantor pimpinan. Di sana ada Pak From dan J serta satu orang lagi. Pak From langsung menyampaikan kalau Chris diterima jadi karyawan tetap di kantor itu dan besok akan jadi hari pertamanya bekerja di sana. Because tomorrow's going to be your first day. Would you like that, Chris? Chris tidak dapat menahan air mata kebahagiaannya.
Akhirnya perjuangan beratnya selama ini membuahkan hasil. Saat Chris akan keluar dari kantor itu, tiba-tiba Pak Froh memanggil Chris dan mengembalikan $5 yang dipinjamnya tempo hari. I almost forgot. Thank you. Chris begitu gembira dan segera berlari ke tempat penitipan Christopher. Dia langsung memeluk anaknya untuk mencurahkan semua kebahagiaannya. Demikianlah kisah perjalanan hidup Chris Garner. Kisah inspiratif bagaimana seseorang memulai karirnya dari bawah dengan begitu banyak cobaan dan tantangan. Kejujuran, semangat pantang menyerah dan tidak mudah putus asa membawanya menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Setelah bekerja di perusahaan itu, pada tahun 1987 Chris Garner mendirikan firma pialang sahamnya sendiri, dan pada tahun 2006 Chris menjual saham minoritasnya dengan kesepakatan jutaan dolar. Terima kasih telah menonton. Ambil pelajarannya dan jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari channel ini serta share ke teman-teman.